Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk kembali mengawali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Hari ini hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 tentu sebagai hari yang berat dan hari yang penuh dengan beban bagi kita. Tapi sebelum kita melanjutkan aktivitas kita itu, marilah kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Kejadian pasal 14 ayat 19 sampai ayat 20. Demikian dikatakan. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana Abram itu diberkati oleh Melkisedek, Raja Salem yang mendapatkan kabar tentang bagaimana Abram berhasil membebaskan keponakannya Lot dan keluarga dan banyak orang dari kota Sodom dan Gomora yang pada saat itu diperangi oleh kumpulan raja-raja yang datang menyerang Sodom dan Gomora. Dan mendengarkan peristiwa di mana Lot itu ditawan, maka Abram bangkit dengan pasukan sederhananya, yaitu para gembala-gembalanya, untuk memimpin peperangan untuk membebaskan para tawanan-tawanan itu. Dan akhirnya Lot dan banyak orang lain yang ditawan oleh para raja-raja yang mengalahkan, yang menawan mereka itu bisa diselamatkan, bisa dibebaskan oleh Abram. Dan laporan ini tentu membahagiakan seluruh penduduk dan raja yang ada di Sodom dan Gomora dan raja-raja yang berpihak kepadanya, karena mereka tidak mampu membebaskan segala tawanan itu dengan segala pasukan mereka. Tapi Abram dan kelompoknya atau para gembala-gembalanya, karena disertai oleh Tuhan, karena Tuhan juga bersama dengan mereka, sehingga mereka bisa membebaskan. Dan ini membahagiakan, dan inilah yang mendorong juga Raja Salem, yaitu Melkisedek, datang untuk memberkati Abram. Abram diberkati atas kerja keras dan usahanya yang disertai, yang ditopang, yang didukung oleh kekuatan Tuhan yang dia sembah, yang dia selalu andalkan. Karena Abram selalu percaya bahwa Tuhan yang memanggil dia untuk menjadikan bangsa yang besar, dan Tuhan itu juga yang akan menyertai dan memampukan dia menghadapi berbagai pergumulan di dalam kehidupannya. Saudara-saudari,
Tuhan inilah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel yang sekarang juga sedang mengalami berbagai peperangan. Dan kita percaya jikalau mereka hidup benar di dalam Tuhan dan mereka mengandalkan Tuhan dengan baik, dan mereka di dalam berperang itu tidak membabi buta dengan tidak menghalalkan segala cara, mungkin Tuhan akan berpihak, akan memberikan kemenangan kepada mereka. Tapi kita tidak dalam rangka untuk berpihak kepada bangsa Israel atau kepada kelompok Hamas yang melakukan penyerangan secara tiba-tiba di tanggal 7 Oktober yang lalu. Tapi kita mendukung kepada sebuah tindakan untuk bagaimana kedamaian boleh kembali dihadirkan, bagaimana para tawanan-tawanan itu boleh dibebaskan, bagaimana Tuhan yang mengharapkan dan menginginkan supaya manusia boleh kembali saling mengasihi, saling bekerja sama untuk menghadirkan kerajaan Allah yang penuh dengan damai dan ketenangan itu bisa terjadi. Tentu kita berharap Israel tidak juga melakukan berbagai tindakan-tindakan yang melebihi, tindakan-tindakan yang sewajarnya. Tapi biarlah mereka boleh menghentikan tindakan-tindakan yang begitu hebat, menyebabkan begitu banyaknya korban orang-orang yang tidak bersalah dan berdosa. Demikian juga kiranya kelompok-kelompok Hamas tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang melakukan pembantaian atau membunuh banyak orang. Kiranya kedua bangsa ini atau kedua kelompok ini boleh bersama-sama bersepakat untuk kembali menghadirkan kedamaian di kawasan itu. Supaya apa? Supaya kita juga orang-orang yang di berbagai tempat ini boleh merasakan indahnya begitu kedamaian. Karena bagaimanapun kita selalu diperhadapkan juga kepada kondisi di mana kita harus di satu sisi membenci peperangan, tapi di sisi lain juga kita tidak menyukai yang namanya pembantaian atau serangan yang melenyapkan banyak nyawa. Saudara-saudari, kerja keras Abraham untuk membebaskan, kerja keras Abraham itulah yang membuat Tuhan semakin memberkati dia di dalam kehidupannya, karena dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatan senjata, dia tidak mengandalkan kekuatan jumlah pasukannya dengan kelompok yang sederhana para gembala, dan mengandalkan Tuhan. Disitulah dia mendapatkan kemenangan melawan kelompok kumpulan raja-raja dengan segala pasukan yang begitu luar biasa. Nah, di dalam kehidupan kita ini juga, saudara-saudari, kita harus mengandalkan Tuhan. Apapun pergumulan, apapun persoalan, apapun tantangan, apapun yang kita sedang hadapi, yang menjadi peperangan kita, janganlah kita mengandalkan diri kita. Mari kita mengandalkan Tuhan. Karena dengan demikianlah kita akan berkenan dan diberkati oleh Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan. Dan inilah yang akan membuat kita semakin diberkati oleh Tuhan, sehingga orang-orang juga akan melihat sukacita kita itu mendatangkan sukacita bagi mereka juga. Sehingga Tuhan semakin memakai kita karena kita melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan dan untuk meninggikan nama Tuhan. Di sini Abraham juga sebagai apresiasi kepada anugerah penyertaan dan kemenangan yang diberikan oleh Tuhan, dia memberikan persembahannya yang terbaik kepada Tuhan. Nah, kita juga saudara-saudara, dalam segala apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sebagai berkat dan penyertaan Tuhan, marilah kita juga boleh memberikan yang terbaik sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Jika Tuhan berkenan atas apa yang kita berikan, atas apresiasi dan respon kita kepada berkat dan penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan menambah-nambahkan kepada kita yang lebih besar lagi, seperti Tuhan menambahkan berkatnya kepada Abraham, sehingga Abraham menjadi berkat juga bagi banyak orang. Saudara-saudari, marilah kita melakukan segala pekerjaan kita, segala aktivitas kita sepanjang hari ini, apapun peperangan-peperangan yang kita hadapi, mari mengandalkan Tuhan, mari memakai kekuatan Tuhan. Jangan pakai kekuatan diri kita, jangan menyampingkan peran Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan pasti akan berkenan untuk menganugerahkan kepada kita kemenangan, menganugerahkan kepada kita berkat-Nya. Oleh karena itu, mari melakukan aktivitas kita dengan sukacita, dengan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita berhasil. Mari kita berdoa kepada saudara-saudari kita yang ada di
di Israel, di Palestina, di Timur Tengah, di Ukraina, dan di Rusia untuk boleh kembali menghadirkan kedamaian, untuk menghentikan perang, supaya kehidupan boleh berlanjut, dan saudara-saudari kita juga boleh merasakan ketenangan di dalam melanjutkan segala aktivitas dan kehidupan mereka. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menyapa kami dengan firman di mana Tuhan memberkati Abram atas apa yang dia lakukan untuk membebaskan Lot dan tawanan-tawanan lainnya yang dijajah atau yang dijadikan tawanan oleh raja-raja dengan kumpulan kekuatan yang sangat luar biasa, tapi kuasa Tuhan jauh lebih lebih besar, dan Tuhan mampu membebaskan mereka sehingga Abram menjadi berkat dan diberkati untuk bagi banyak bangsa. Terima kasih Tuhan, kami juga biarlah mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, supaya kami juga Engkau berkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita. Horas.